4 soalnya dari Kiboy-nya. Lagi-lagi ya Kiboy, dia level 4 lama sekali loh. Karena dalam kondisi under kayak gini emang agak cukup sulit. Dan Kalti sih Nggak dikasih juga kali sih. ini bener-bener dia ngebuat Kairi juga cukup ketakutan di jungle ya. Iya, ada Karena- pressure, ada pressure. Pressure banget. Pertama di poking nggak bisa, di commit nggak bisa, serba salah. Iya. Terlalu banyak source skill yang keluar. Tapi relax dulu, santai dulu, karena ini masih early game. Lagi-lagi kita tahu early game Onyx seperti di game pertama sebelumnya kadang suka goyang, tapi mid to late gamenya itu yang terbilang stabil. Apalagi ngelihat posisinya ada heavy spin nih yang bisa banget untuk menjadi momentum. Dipakai Kiboy juga. Tapi bener gak lepas ini Kairi, ada aja pasti yang ganggu. Iya, dari tadi tuh selalu visionnya jelas banget. Kairi di mana, Kairi di mana. Nah, gue keambil. Tapi Kakinya Kairi tadi kayak nggak ada buff gitu. kalau bisa kita lihat Tuh. nggak ada. Cuma dia, telat aja mungkin ya. Telat aja mungkin. Siapa yang ngambil? Oke, tapi lihat itu ada Feather Attack dikeluarkan menuju ke arah Sanchi. Tapi para pasukan dari tim Onyx Indonesia kali ini di kakinya sih nggak ada ya. Coba lihat ke arah Fredrin habis ini. Karena Fredrin kan purple-nya nggak ada tuh. Terus dia apakah punya purple? Nggak ada juga. Gak ada juga. Berarti juga. masih misteri. Masih misteri di mana? Masih misteri di Purple mana? buff itu berada. Mungkin karena tadi camouflage mode. Jadi dia ngambilnya ketika posisi camouflage, jadi buffnya nggak kelihatan. Oke, Mungkin. purple juga hilang ya. Ya, tapi tetap ada efeknya dong. Harusnya sih. Sementara sekarang gini, gold lane yang dibiarkan farming 1-1 versus Irrital. Gue ngerasa nantinya di mid game harus duluan Irritalnya. Karena kalau 1-1 udah join duluan, weakness point-nya pecah, crossbow tank itu dia. Gak ada gunanya. Iya, impactnya Irrital jadi hilang. Iya, betul. Makanya dia harus duluan. Tapi Wintercurl, Wintercurl item pertama emang enak sih. Oke, tapi kali ini informasi yang didapatkan adalah di mana Sanji udah memberikan info Sans. Sanford bakal bisa langsung berefektor ke sana dan itu dia. Langsung ada Heaven Speed dengan Savero. Bersama dengan Avatar of God dia berhasil melakukan first blood para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka dua tim fight yang berbeda dan dua first damage. Apres for nothing, tapi Ludwig nggak akan bisa cukup lama menahan damage. Ada baiknya disengage adalah sebuah jawaban Sanji. Trapping yang dilakukan, dia nggak langsung bergerak, tapi dia tunggu sampai ada satu orang lagi yang lewat dan dapat malah Savero. Itu dua Targetnya loh. Sans loh. Makanya. Targetnya Sans yang dapat Savero itu mau makan buah mangka jadi buah mangka. Makanya, tapi ini udah kita prediksi nggak sih harusnya dari draft pick up yang bagus banget. Gue udah bilang nih kalau bagus Valentina ini diambil dan itu kelihatan banget bisa ngambil heavy spin, bisa ngambil Fighter Strike. Plus ada JP juga. Katakan Kiboy yang ngebuka nih heavy spin, dia nempel ke arah Kaltizi kayak tadi. EOG itu bisa ngefollow, Iya. bisa nyelamatin. Dan apa kabar kalau misalkan diambil sama Sanji? Siapa yang mau nyelamatin? Nggak ada. Paling dia cuma bisa ngedamage. Dan mereka nggak purif kan? Iya. Itu yang jadi masalah serius. Oh, ini masalah yang sangat serius adalah ketika tadi Savero yang dapat sih itu serius banget. Kenapa? Ini akan membuat one-one dari Ohep ini punya power lebih. Lihat dia tinggal main farming, di zoning out JP-nya, nggak terlalu sakit juga, masih bisa kabur. Sanji lagi dan lagi. Dia ambil tuh heavy spin. Pasti heavy spin ya. Kecuali memang butuh damage aja. Dan wah lihat Sanji zoning out ke arah Sans. Ini kalau ngomongin butuh lawan setara, ini setara sih. Setara ini. Keduanya ya sangat-sangat kuat, sangat-sangat memang ikonik banget di mid lane ya. Tapi Lutfi, Oh, langsung coba di-copy dengan Prefect di depan sana. Lutfi akan coba dimakan. Tidak bisa dipendung lagi kembali. Damage yang diberikan. Tapi Kairi udah semaksimal mungkin. Dia udah coba untuk menutup jalan. Poking sedikit. Tapi apa bisa dilakukan dengan Kaltizi yang sekeras itu. Iya, Dan iya. Sanford yang sesakit itu. karena mau nggak mau sih ngelihat dari itemnya Lutfi juga tadi dia hybrid kan, dia nggak full defense. Tapi Kiboy Oke, berhasil mendapatkan double hand spin. Di following up, tapi dilepas sedikit membuat pasukan dari tim Onyx Indonesia dibagikan kembali karena dengan ada Avatar of God Dian. Satu buah momentum yang tadi sudah diungguli Onyx Indonesia. Bahkan kembali mereka telan. Mereka kembali memakan kekalahan di team fight yang cukup masif. Mereka membuat tim Liquid kali ini berada di dalam kondisi yang sangat maksimum. Ohep, free, dan juga lihat JP pun tak tumbang samsek. Iya, revitalize tadi dari JP. Mereka memang kena, dua malah yang kena. Tapi follow up damage-nya nggak cukup. Savero, Irrital itu butuh banget item. Sans pun ini ketinggalan item. Dan Onyx lagi-lagi mereka belum keluarin point kill sama sekali. Impact Amon yang gue pikir bisa untuk eksekusi awal, bisa acak-acak awal jadi hilang. Wah, ini yang benar-benar diuntungkan sebenarnya Ohep nih dari segala semua sisi ya. Ohep dari tadi ya udah gua farming. Emang bukan gua waktunya di early. Mid game, late game baru bersinar. Dan sekarang kondisinya Ohep nggak diganggu. Lihat
Dia bakal bisa datang kapanpun dia mau. Haskell udah jadi, udah semakin enak lagi. Dan masalahnya mereka juga nggak bisa nge-take down JP. Windtalker satu-satunya item yang baru jadi untuk Xavero. Dibandingkan 3 item loh untuk 1-1. Iya. Pertama udah pasti kalah di sepatu kan sama 1-1. Yang kedua, iya ini beda 1 item, berasa banget. Dan Amon yang kita tunggu-tunggu ya masih dalam mode farming. Bloodwing baru jadi. Purple buff-nya Kairi dititip ke Lutfi sebentar. Dibandingkan harus diambil sama Countess dan Kiboy dengan heavy spin-nya. JP gagal dimakan dan para pasukan dari tim Liquid. Akhirnya bisa dimakan satu poin kill dan crossbow thing. This is Captain OL speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan double kill. Mencoba untuk mundur ke belakang dan Xavero heavy crossbow. Almost saja bisa menumbangkan OHEP tapi tidak berhasil mendapatkan satu tembakan lagi. Oh, Sanford menutup jalan untuk Sanji. Galak banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia Brave Fighters selama Sanji bisa selamat. Tebakan Kairi berhasil dihindari. Lihat double dash yang diberikan oleh Sanji. Tapi Sans, gila Sans tidak akan melepaskan pandangannya kepada Sanji. Membalaskan dendam dari game 1 dan 2. Flicker Sans menutup Sanji di sana. Itu dia, Sanji memang punya flicker tapi dia nggak mau komit. Dia akan biarkan dia tumbang, namun Xavero tertangkap. Nggak mungkin bisa dimakan karena masih banyak banget yang bisa menyelamatkan Xavero. Masih ada Best Turret, masih ada Lutfi, masih ada Kiboy. Jadi kalau misalnya komit karena Xavero, kayaknya itu nggak bakal worth it untuk sosok Kaltizi. Oke. Esmeralda Lutfi ya. Kita masih menunggu juga nih karena Kairi ini masih di mode farming. Masih belum kelihatan nih eksekusi yang terlihat dari Kairi. Dan kehadiran Amon dengan 7 game ternyata ya dari history MSC. Berarti full MSC ya. Yes. Tapi 2 game dari situ Kairi 100% win rate-nya. Wah. Berarti 5-nya tuh ada Hades juga kan? Iya, Hades. Ada TNZ juga kalau nggak salah. Nah ini sekarang nih, ini akan menentukan juga win rate untuk Kairi. Apakah pecah? Biasanya di MSC 100% pecah semua. Jadi kayaknya kalau 100% tuh kayak udah kayak kutukan ya 100%. Bener. Udah stop sampai situ aja. Iya. MSC tuh ngelepasin itu semua bro. Ngelepasin kayak oh ini 100% itu 100%. Oke, data-data. Apa itu data? Nggak ada. Di dalam langsung udah berubah semua. Berubah semua. Buyar langsung, buyar MC sudah. Kayak ini buyar banget 7.000 bro. Perbedaan goldnya ini berasa banget. Apalagi mereka dengan hero-heronya, asuransi late game-nya ada gitu, ada 1-1. Kecuali tadi misalkan dia gold lane-nya juga fighter gitu kan. Late game mungkin ada harapan. Tapi kali ini 1-1 yang memang raja late game jadi duluan. Respect banget. Ini yang gue suka dari OHEP loh. Iya. Selalu drop dia. Tapi JP lihat di depan sana, memancing di mana Kiboy berada. Lutfi pun akan terkena poking damage dan Sanji. Ini juga salah satu hero scaling loh. Lim itu nggak boleh bener-bener dipandang sebelah mata loh damage dia. Iya memang Valentina kan makanya gue bilang dia bisa jadi follow up damage. Tapi masih ada pasif di bagian bawah. Masih ada pasif. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru juga karena Sanji dengan heavy crossbow, dengan heavy spinnya. Kayaknya dia akan lebih memilih Onyx Indonesia keluar dibandingkan dia akan team fight di dalam base. Karena pertukarannya sama dia. Pertukarannya sama damage dari dia. Hati-hati ya. Pokoknya selama masih ketahan kayak tadi, chance-nya ada kok. Onyx tadi juga ketinggalan 7.000 kan? Yes, betul. Tapi bisa ngebalikin. Cuman sekarang lebih ekstrim aja kasusnya. Iya. Hampir 9.000. Dan lihat Sanford udah mulai dengan recall-recallnya. Oke, Sanford memancing recall di depan Sans. Apakah ini akan menjadi pertanda untuk Sans membalikan kembali keadaan dan Venom STP dikeluarkan. Fokus ke belakang, lihat Sanford. Brave Factors-nya tidak maksimal. Menangkap kalau Lutfi kayaknya bukan sebuah jawaban untuk Kaltizi. Nah, itu bait aja sih. Jangan lupakan, recall di depan Sans ini bisa menjadi buah si malakama untuk Sanford. Betul. Cuman perbedaan gold ini nggak bisa bohong, Ji. Tadi juga nggak bisa dibohongi. Ini lebih ekstrim. Tapi Purify yang tiba-tiba ngebuat Lutfi langsung hilang. Gak selamat, gak nafas bahkan tadi dari Lutfi. Cuma memang agak cepet banget tadi Lutfi yang ngebuka sendirian ya. Nggak ada cover. Iya, belakangnya nggak ada siapa-siapa. Dan sekarang memang nggak ada objektif juga sih dari tim Liquid. Mereka nggak bisa paksa untuk masuk dari mid lane. Mereka cuma bisa mundur dan clear semua pattern jungle-nya. Dan mungkin team fight-nya akan ada di Lord. Ketika Lordnya muncul, pasif dari Bastard juga udah nggak ada. Maka dari itu ini perfect timing juga nih untuk teman-teman dari tim Liquid. So ini di depan JP kayaknya nggak bisa dikomit deh. JP mereka. cuma ngebuka badan aja. Mereka nggak bisa komit ke JP. JP cuma ngebuka badannya dan itu dia Sans. Gila Sans, mid laner kebanggaan Indonesia yang tidak kenal takutnya di depan sana. Menunjukkan mentality yang sangat berani, Lim. Iya, tapi tetap harus hati-hati loh. Ya apapun yang terjadi, mau recall-recallnya Sanford atau kesel kah, ke-trigger kah ngelihat Sanford. Jujur Sanfordnya unggul item. Jauh. Jadi mau diapain pun Sanford nggak mudah untuk ditumbangin. Nah, ketika buang semuanya ke Sanford, apa kabar OHEP? Bebas. Ya udah. Apa kabar Sanji? Nah, itu dia 2 core-nya tuh di sana loh. Sebenarnya memang Sanford ini ya distraction aja.
Cuma Tapi ya, juga bisa nge-carry karena damage besar. itu dia, ngekill ke Sans, mungkin ke Xavero, itu bisa jadi. Sementara lihat, sepertinya teman-teman dari Onyx memutuskan untuk melepaskan Lordnya. Oke. Mereka nggak coba untuk ngebuka visionnya sama sekali. Mereka sadar mereka nggak kuat dengan perbedaan gold yang sangat ekstrim. Defense lah adalah solusi. Oke, mau tidak mau kali ini lihat Xavero di belakang sana harus menggunakan Heavy Transfer untuk bisa mundur ke belakang. Perpasukan dari tim Onyx Indonesia Nggak ada berhasil damage. memukul mundur. Bisa dibilang ini agak cukup sulit untuk Onyx Indonesia, tapi mereka harus bisa selesaikan quest Mission Impossible ini. Harus coba, seenggaknya harus Ada do the Mission best. Impossible. Iya. Chance-nya tetap akan ada, walaupun kecil ya. Karena sekarang 10.000 loh. Perbedaan di menit 13. Ini perbedaan gold yang ekstrim banget. Jujur ini one-sided kalau memang nggak ketahan sama sekali. Ya. Tapi let's see lah. Untuk minion 3 lane yang akan dicoba, mid nggak akan masuk duluan karena nggak di-clear, ditahan. Full semuanya buff, semua ready. Oheb dengan level 15-nya full item juga mungkin untuk Oheb. Dan apakah Onyx bisa menahan gempuran dari tim Liquid Ini bukan PH? pertama kalinya mereka dalam posisi yang sangat terpuruk. Ini juga bukan pertama kalinya mereka harus melakukan defense dengan under kondisi yang mereka miliki. Tapi Kairi harus tidak dia bisa diberikan dari Sanford. Bahkan tidak ada darah yang berkurang. Avatar God yang mencoba untuk melindungi seorang Sanford. Mundur ke arah belakang menjadi sebuah jawaban Xavero. Tidak ada yang bisa berasa ditembak Xavero. Clear minion kayaknya udah bisa menjadi satu pilihan yang paling baik. Red yang bisa dikeluarkan. Energy yang bisa dengan Sanford dan kawan-kawan. Tempakannya ini bencana. This is Captain Ohio speaking ready to take off. Fokus ke arah best to the team Liquid.